Ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi dan sosial ditandai dengan kemiskinan dan pengangguran, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya derajat kesehatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut karena terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya teknologi, informasi pasar, dan sumber pembiayaan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah terhadap kondisi sosial dan pola kehidupan masyarakat di desa sebagai akibat dari krisis sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Banten menetapkan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang tepat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan visi Provinsi Banten, yaitu Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Upaya DPMD sesuai dengan visi misi gubernur ya, terkait dengan maju, mandiri, berdaya saing, dan berakhlakul karimah. Nah, di sini kita pemberdayaan, karena tugas dan fungsi kita sebagai Dinas Pemberdayaan Masyarakat itu kita terutama dengan penguatan kelembagaan, dan visinya dengan penguatan perekonomian masyarakat. Intinya untuk mendukung bagaimana tadi kan menunjukkan daya saing ya, visi misi gubernur itu maju mandiri gitu kan, berakhlakul karimah gitu kan. Nah itu, jadi kita bersaing dengan bersaing itu terkait dengan potensi-potensi. Kita harus bisa menggali potensi di desa itu, dan kita integrasikan dengan program-program pusat terkait dengan inovasi desa. Inovasi desa itulah potensi yang ada di desa yang harus dikelola oleh desa itu sendiri gitu. Dalam mewujudkan rencana pembangunan pemerintah Provinsi Banten yang mengacu pada visi dan misinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten memiliki tugas dan pokok dan fungsinya, yaitu meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan pembangunan desa melalui peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, mitra strategis, teknologi, metode pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan dan kerjasama desa, dengan indikator persentase berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri. Kita terkait dengan program prioritas ya. Program prioritas kita terutama bagaimana sesuai dengan IKU kita ya. Sesuai dengan IKU PMD. IKU PMD itu untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, kita terutama dari desa tertinggal ke desa berkembang, dari desa berkembang ke desa maju dan desa mandiri. Nah, itu. Dalam menjalankan program-program prioritas yang telah disusun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh sumber daya manusia yang handal pada bidangnya masing-masing, walaupun saat ini masih kekurangan SDM untuk menjalankan program-program tersebut. Jumlah SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekarang itu 48, tapi kita punya tenaga non-PNS sekitar 25, jadi jumlahnya sekitar 73 orang. Dengan jumlah 73 orang ini sebenarnya kita masih butuh, berdasarkan hasil analisis kebutuhan tenaga yang ada di DPMD, kita masih membutuhkan tenaga antar 10 sampai 15 orang lagi sebenarnya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kita memang memaksimalkan tenaga yang ada dengan bekerja lebih di luar jam kerja pun, apalagi di perencanaan. Ini kadang-kadang hari Sabtu, hari Minggu, kita tidak ada lagi hari kerja apa bukan ya, bahkan sampai melewati batas jam kerja. Sekarang kan berdasarkan SK Gubernur kan jam kerja sampai jam 3, tetapi kenyataannya kita tidak pernah selesai jam 3, jam 4, bahkan jam 5 kita baru pulang ya. Karena kan di DPMD ini kan tentu tidak hanya duduk manis di kantor, tapi kita juga turun ke desa.
Dalam upaya melakukan penataan dan kerjasama desa, pihak DPMD melalui program-programnya terus melakukan upaya. Di antaranya, penataan, pembinaan, dan pengembangan lembaga pemerintahan desa, kelurahan, dengan indikator cakupan jumlah lembaga pemerintahan desa, kelurahan yang diberdayakan. Pembinaan dan pengembangan partisipatif pembangunan desa, dengan indikator jumlah desa yang terfasilitasi dalam rangka penyelarasan dan penguatan koordinasi untuk memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan kerjasama desa, kan kita ada BAKD, Badan Kerjasama Desa. Nah di sini sebenarnya ini desa destinasi wisata ya, destinasi wisata di desa ini sebenarnya itu titik destinasi wisatanya. Nah di sini penyanggahnya, nah itu harus ada satu minimal membentuk satu BUMDes, dan nanti kita membentuk terutama potensi-potensi yang ada di desa masing-masing. Nah, itu nanti kan akan dibentuk klaster-klaster gitu kan. Nah di lingkungan terutama di kawasan pedesaan itu berfungsinya Badan Kerjasama Desa itu di kawasan pedesaan, di kawasan destinasi wisata. Nah itu. Sementara, dalam upaya melakukan pembinaan pengembangan, penguatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, serta mewujudkan desa membangun melalui pembangunan partisipatif, maka DPMD Provinsi Banten melakukan program-program seperti pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan melalui gerakan TP/PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, RT, dan RW. Pemberdayaan lembaga adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat melalui cakupan penataan dan pembinaan lembaga adat yang diberdayakan. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga masyarakat dan hukum adat melalui cakupan pemberdayaan lembaga masyarakat dan lembaga hukum adat. Terkait dengan pemberdayaan, bagaimana kita untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Gitu. Dari segi kalau kita harus kita siapkan infrastrukturnya pendidikan, nah, itu bagaimana terutama kalau kita manusianya yang harus kita siapkan, nah, itu untuk bagaimana bisa partisipasi dalam membangun desa itu sendiri gitu, karena pembangunan desa itu tidak bisa ini hanya kepala desa, harusnya terintegrasi partisipasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah itu sesuai dengan Permen Dagri nomor 18 tahun 2018. Nah itu terutama terkait dengan partisipasi. Nah, mitra dari kepala desa, yaitu ada RW, RT, Posyandu, PKK, Karang Taruna, dan LPM. Nah, enam organisasi ini, ya, 6 lembaga kemasyarakatan ini harus bersatu pada saat perencanaan pembangunan untuk menentukan skala prioritas di desa itu sendiri. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi desa, kelurahan, pihak DPMD telah menetapkan program melalui kegiatan, di antaranya penataan dan pengembangan pelaku ekonomi desa, dengan cakupan pembinaan kelembagaan pengelolaan ekonomi melalui BUMDes. Penataan dan pengembangan potensi pemberdayaan masyarakat dan desa melalui cakupan penataan dan pengembangan potensi masyarakat dan desa pada desa tertinggal menjadi desa berkembang. Pendampingan tenaga profesional terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa melalui indikator jumlah tenaga pendamping profesional yang mendapat pelatihan terkait proses perencanaan pembangunan desa. Pembinaan dan pengembangan dalam memanfaatkan teknologi tepat guna atau TTG. Melalui cakupan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam mendukung daya beli dan daya saing masyarakat, cakupan pemberdayaan lembaga posyandu kecamatan dan desa, kelurahan. Nah kita, pemberdayaan masyarakat itu kita dengan pembinaan kepada lembaga, Nah lembaga keuangan. Nah lembaga keuangan desa terkait dengan penguatan perekonomian, di mana di lembaga keuangan desa itu adalah BUMDes. Kita yang harus kita dorong BUMDesnya itu, karena BUMDes itu badan usaha milik desa.
di mana badan usaha milik desa ini nanti akan membina unit-unit, ya, kelompok-kelompok gitu kan, kelompok-kelompok di mana desa itu potensi desa itu apa? Kalau potensi desa itu pertanian, ya, berarti di BUMDes itu harus bergerak di pertanian BUMDes itu. Kalau dari semua sandang, pangan, papan itu harus gitu. Jadi kalau untuk penguatan perekonomian ya potensi masyarakat, ya itu BUMDesnya itu yang harus bisa dikembangkan, badan usaha milik desa. Dan kebetulan saya sendiri sekarang lagi mengangkat terkait dengan penguatan perekonomian jejaring BUMDes di Provinsi Banten. Keberhasilan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa di Banten perlu didukung komitmen yang kuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten, maupun peran serta dari masyarakat dalam mewujudkan Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah.